Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap lingkungan daratan. Nah, banjir, longsor, angin ribut kadang-kadang terjadi dan menimbulkan kerusakan yang parah di daerah pemukiman, pertanian, serta di tempat wisata. Faktor yang menyebabkan kerusakan ini yang pertama yaitu hujan. Nah, sebenarnya hujan itu sangat dinantikan oleh manusia, tetapi jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir serta tanah longsor. Nah, banjir biasa terjadi di perkotaan maupun di pegunungan yang gundul. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan cara reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon di hutan yang gundul, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, tidak membangun rumah secara liar di pinggir sungai, serta tidak menebang pohon secara liar. Nah, yang kedua yaitu angin. Nah, angin memang angin yang sepoi-sepoi sangat nyaman di badan, terutama di daerah yang panas. Tapi jika angin bertiup kencang dengan kecepatan yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan di permukaan bumi, seperti angin puting beliung, badai gurun, serta badai salju. Nah, contoh yang ketiga yaitu gelombang air laut. Ombak menggulung-gulung menuju pantai tanpa henti. Ombak terjadi karena adanya gelombang air laut yang menyebabkan batu karang menjadi hancur sehingga terjadi perubahan permukaan bumi yang menyebabkan air laut sampai ke daratan. Nah, cara mencegahnya yaitu dengan cara melestarikan hutan bakau. Nah, contoh yang keempat yaitu sinar matahari. Nah, sinar matahari yang sangat panas di musim kemarau menyebabkan kekeringan sehingga tumbuhan banyak yang mati. Hal ini sering terjadi di daerah pertanian. Nah, cara mencegah kekeringan khususnya di pertanian yaitu dengan cara membangun irigasi atau membangun saluran air menuju persawahan. Nah, faktor yang kelima yaitu gempa bumi. Gempa bumi menyebabkan tanah di permukaan bumi terbelah-belah serta bangunan-bangunan seperti gedung rumah bisa rubuh. Hingga bisa juga terjadi tsunami. Gempa disebabkan oleh aktivitas gunung berapi dan akibat patahan lempengan lapisan bumi di bawah permukaan laut atau di kedalaman laut. Nah, faktor yang keenam yaitu gunung meletus. Nah, gunung meletus terjadi akibat tekanan magma dari dalam bumi mendorong pasir yang ada di puncak gunung. Nah, akibat gunung meletus, daratan yang terkena hamparan magma akan rusak. Hujan abu menimpa permukiman dan persawahan. Hujan abu juga membahayakan jiwa manusia. Nah, keuntungan tanah yang terkena abu vulkanik yaitu dapat menjadi subur sehingga orang-orang di sekitarnya menanam tanaman dan menghasilkan tanaman yang subur dan baik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau